Bunda, kok foto profil HP ayah foto tante-tante? Ini foto siapa, Bun? Apa AA? Aku tersentak mendengar pertanyaan Giska, anakku satu-satunya yang berusia 7 tahun. Aku segera membuka kontak ponsel Mas Agung di aplikasi berwarna hijau dan mengklik foto profilnya. Benar saja. Ada foto seorang wanita muda berpakaian seksi dengan rambut sebahu. Segera saja aku save foto itu di galeriku. Oh, itu mungkin teman sekantor ayah Gis. Biasa teman-teman ayah suka pada iseng, jawabku mencari alasan yang tepat agar dia tak berburuk sangka pada ayahnya. Dan benar saja, sekitar 3 menit kemudian foto profil itu telah berganti menjadi gambar kaligrafi. Mungkin saja tadi Mas Agung salah pencet. Tapi kenapa dia bisa menyimpan foto wanita itu? Lalu siapa sebenarnya wanita itu? Aku harus menyelidikinya. Aku pun mengirim foto tersebut menggunakan aplikasi hijau kepada seseorang. Duh, tolong cek ini foto siapa, cepat nggak pakai lama. Dido adalah teman sekantor suamiku. Dia adalah orang kepercayaan Om Beni sang direktur utama. Om Beni adalah sahabat dekat almarhum Papa. Sejak aku kecil Om Beni sangat menyayangiku. Atas bantuan Om Benilah Mas Agung yang hanya lulusan SMA bisa mendapatkan pekerjaan dan jabatan yang bagus di perusahaan itu. Hanya saja Mas Agung tidak menyadarinya. Ini sih foto si Yuyun, Ra. Karyawan di sini. Tapi belum lama dia kerja di sini dan belum menjadi karyawan tetap pula. Emang kenapa, Ra? Tolong kirim nomor ponselnya ke aku, Du. Setelah Dido mengirim nomor ponsel si Yuyun, segera aku save di aplikasi berlogo hijau. Kulihat foto profil wanita itu persis sama dengan foto profil ponsel suamiku. Tulisan kaligrafi yang sama. Aneh. Kok bisa sama? Aku memutuskan untuk menghubungi suamiku. Halo, Assalamualaikum Mas. Diangkat. Tapi tidak ada suara. Halo, kamu di mana Mas? Halo, maaf, ini dengan siapa? Terdengar sahutan dari seberang sana. Dek. Suara perempuan. Siapa dia? Halo, ini siapa? Kenapa ponsel suami saya ada sama Anda? Tanyaku gusar. Tut tut tut. Kok dimatikan? Aku makin penasaran. Apa mungkin kamu mengkhianatiku, Mas? Suara mobil memasuki halaman. Sepertinya Mas Agung pulang. Tumben masih siang sudah pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Kok tumben sudah pulang? Dek, lihat ponsel Mas. Nggak. Sejak tadi dicari-cari nggak ketemu. Sampai-sampai Mas ikut meeting dengan Pak Beni sejak tadi pagi nggak pegang ponsel. Apa? Mas Agung sejak pagi meeting dengan Om Beni? Diam-diam aku minta Dido untuk mengecek kebenarannya. Pak Agung sejak pagi memang meeting bareng Pak Beni, Ra. Ada apa sih sebenarnya? Aku sedikit lega membaca jawaban Dido. Kamu yakin Mas nggak tahu ponselnya di mana? Selidikku. Iya Dek, tapi kalau nggak ada di rumah, mungkin di kantor. Tadi Mas buru-buru diajak Pak Beni ke lapangan. Sepertinya Mas Beni tidak berbohong. Kayaknya ponsel Mas sama Yuyun, ujarku hati-hati. Hah? Apa? Raut wajah suamiku nampak begitu cemas. Kenapa, Mas? Kok kaget gitu? Wah, bahaya kalau ponsel aku sama dia, Dek. Dia wanita nggak benar. Mas Agung kelihatan bingung, mondar-mandir. Maksud Mas? Dia beberapa kali membodaku di kantor. Bukan cuma aku, tapi beberapa teman di kantor pernah dia ganggu. Bahkan Pak Bandi sampai ribut sama istrinya. Tapi kamu tenang aja, aku sudah lapor ke Pak Beni. Kemungkinan dia akan dikeluarkan bulan depan. Aku merasa lega mendengar penjelasan suamiku.
walaupun belum percaya 100%. Hal ini bisa aku cek lagi nanti dengan Dido dan Om Benny. Ayo Dek, ikut. Loh, kemana, Mas? Aku tahu kamu belum yakin dengan penjelasan Mas tadi. Pasti si Yuyun sudah bikin kamu nggak tenang. Sekarang kamu ikut aku ke kantor. Biar kamu yang mintain ponselku ke Yuyun. Mas Agung menggandengku ke mobil. Kami pun pergi menuju kantornya. Semoga suamiku benar-benar tidak tergoda oleh Yuyun si pelakor itu. Tidak ada percakapan selama perjalanan menuju kantor. Rasa penasaranku pada wanita yang bernama Yuyun itu makin menjadi karena melihat kegelisahan pada sikap suamiku. Mobil ini ber-AC tapi dia berkeringat. Ia membawa mobilnya pun dengan kecepatan rendah. Apa dia sengaja? Selamat sore Pak Agung, sapa security kantor saat kami memasuki pintu utama. Sore Pak Amir, apa semua karyawan sudah pulang? Sebagian sudah, Pak. Tapi Pak Benny dan beberapa karyawan masih ada di lantai atas. Oh ya, Pak. Ini tadi ada titipan ponsel milik Bapak dari Mbak Yuyun sebelum dia pulang tadi. Pak Amir memberikan amplop coklat yang berisi ponsel suamiku. Aku melihat senyum kelegaan pada wajah Mas Agung. Entah lega karena ponselnya ditemukan atau karena aku tidak jadi bertemu dengan si Yuyun itu. Oh ya terima kasih, Pak Amir, jawab suamiku. Dek, aku ke lantai atas dulu ya. Ya. Mas, aku duduk di depan resepsionis. Sudah lama sekali aku tidak ke sini. Om Benny banyak merubah kantor ini menjadi lebih bagus dan tertata rapi. Seraa. Dido histeris terkejut saat melihatku. Sepertinya ia baru saja dari luar. Mataku membelalak melihatnya. Segera aku kedipkan sebelah mataku dengan maksud memberi kode. Syukurlah Dido langsung paham. Karena tidak ada satupun yang mengetahui persahabatanku dengan Dido, termasuk suamiku. Hanya Om Benny seorang yang tahu. Karena Dido diterima kerja di kantor ini atas referensiku. Akhirnya Dido hanya tersenyum dan mengangguk sambil berlalu dari hadapanku. Beruntung tidak ada karyawan lain yang melihat. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Ternyata ada panggilan masuk dari Om Benny. Sera, kamu naik ke ruangan Om sebentar ya. Tapi Om, sudah gak apa-apa naik aja. Kantor juga sudah sepi, sela Om Benny. Baiklah Om. Sera ke sana sekarang. Aku segera menuju ruangan Om Benny yang berada di lantai atas. Bagaimana kabarmu, Sera? Om Benny memulai percakapan. Nampak wajahnya serius. Sera baik, Om, jawabku yang duduk di hadapannya kini. Ruangan Om Benny sepi. Di lantai ini sudah tidak ada karyawan. Mungkin mereka sudah pulang. Mas Agung pun tak terlihat batang hidungnya. Di lantai 2 aku hanya melihat Dido dan 2 orang karyawan. Sera, Om sudah tua. Sudah tidak sanggup memimpin perusahaan bapakmu ini. Perusahaan ini sudah berkembang cukup pesat. Membutuhkan pemimpin yang lebih muda dan produktif. Sudah saatnya Om kembalikan padamu. Sebenarnya Om Benny memang sudah mulai sakit-sakitan. Mungkin benar sudah saatnya aku memimpin langsung perusahaan ini. Baiklah, Om. Tapi aku mohon hal ini tetap dirahasiakan dulu. Jangan sampai Mas Agung tahu dulu bahwa sebenarnya aku pemilik perusahaan ini. Kalau memang itu maumu, Om ikuti permainanmu saja. Jadi, kapan kamu mulai bisa aktif? Untuk laporan keuangan dan lainnya kamu bisa minta Dido kirim email ke kamu. Sera akan mengabari secepatnya. Kalau begitu Sera pamit ya, Om. Takut nanti Mas Agung nyariin. Aku segera pamit untuk keluar menemui Mas Agung. Ting. Sebuah pesan dari Dido. Ra, aku lihat suamimu lagi berdua sama Yuyun di belakang kantor. Apa?
Bukannya tadi Yuyun sudah pulang? Sebaiknya aku cek sendiri sekarang. Dido nggak mungkin bohong. Dengan langkah cepat aku langsung menuju ke belakang kantor. Di sana sebenarnya adalah tempat parkir motor karyawan, sedangkan mobil Mas Agung ada di depan kantor. Berarti dia memang sengaja menemui pelakor itu. Aku menatap nanar sepasang manusia yang sedang berbicara di bawah pohon besar itu. Dari tempatku berdiri ini tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Tapi nampak keakraban yang tak wajar di antara mereka. Wanita itukah yang bernama Yuyun? Masih muda, tapi menurutku tidak begitu cantik. Namun sikapnya berbicara dengan suamiku seperti wanita penggoda. Sesekali mereka saling menyentuh. Hebat kamu, Mas. Pintar sekali kamu menutupi kelakuanmu selama ini. Baiklah, Mas, silahkan lanjutkan permainanmu. Kamu akan pingsan jika tahu siapa aku sebenarnya. Tidak salah aku merahasiakan ini semua selama 8 tahun. Tunggu pembalasanku. Dek, ayo pulang. Mas Agung menghampiriku di ruang resepsionis yang sudah sepi. Dengan langkah gontai aku pun mengikuti suamiku menuju mobilnya. Sekuat tenaga emosi ini kuredam. Biarlah nanti saatnya tiba akan kuhancurkan mereka. Selama perjalanan pulang Mas Agung nampak bahagia. Ia senyum-senyum sendiri. Persis seperti orang sedang jatuh cinta. Tapi lebih mendekati seperti orang gila menurutku. Sementara aku sedang berkirim pesan dengan Cori, asisten pribadiku yang pastinya tidak pernah diketahui Mas Agung. Cori mengurus semua bisnisku, termasuk bisnis properti yang selama ini aku jalani secara diam-diam. Teknologi dan alat komunikasi yang canggih sangat membantuku menjalankan bisnis ini dari rumah. Tentunya di saat Mas Agung ke kantor dan pekerjaan rumah terselesaikan. Mobil memasuki halaman. Kami pun sampai di depan rumah ibu mertua. Ya, sejak menikah kami memang menumpang dengan mertua. Mas Agung selalu beralasan tabungannya belum cukup setiap aku memintanya untuk membeli rumah. Sera, kamu dari mana saja? Ibu cari-cari kamu dari tadi. Ini Giska juga nanyain kamu terus. Ibu sudah berdiri di pintu saat kami tiba. Maafin Sera, Bu. Tadi Mas Agung mendadak ngajakin ke kantor. Sera tadi mau pamit, tapi ibu lagi tidur. Halah alasan aja kamu. Tuh rumah berantakan belum ada yang beresin. Iya, Bu. Aku mulai merapikan rumah. Mulai dari dapur yang berantakan. Heran, tadi sebelum aku pergi semua masih rapi dan bersih. Kenapa banyak sekali piring dan gelas yang kotor menumpuk? Di rumah ini hanya ada aku, Mas Agung, Ibu dan Giska. Bu, apa tadi ada tamu? Kenapa banyak sekali piring dan gelas yang kotor? Tanyaku. Tadi Lastri kesini sama anak-anaknya. Lastri kan sekarang kerja. Jadi dia nggak sempat masak. Tadi dia makan di sini. Apa Jangan-jangan masakanku di meja sudah habis. Segera ke ruang makan dan membuka tutup saji. Lemas rasanya. Melihat masakanku sudah tak bersisa. Padahal aku dan Mas Agung belum makan sama sekali. Bu, Bak Lastri itu kalau nggak sempat masak kenapa nggak beli aja sih? Kok malah ngabisin makanan di sini? Mana nggak mau nyuci piring lagi sehabis makan? Kataku kesal. Kamu itu kok perhitungan sekali. Ingat Sera, kamu itu cuma menantu yang numpang di sini. Agung aja yang nyari duit nggak masalah, sahut ibu dengan suara yang meninggi seperti biasanya setiap bicara denganku. Iya, Dek. Nggak apa-apalah sekali-sekali Bak Lastri makan di sini, selama Mas Agung. Percuma rasanya berdebat dengan mereka. Semoga Mbak Lastri kakak tertua Mas Agung itu besok tidak makan di sini lagi. Dia memang tinggal hanya beberapa meter dari rumah ibu. Sera, sekarang kamu masak. Ibu lapar. Aku capek, Bu.
Ini rumah juga masih berantakan. Kita pesan makanan online aja ya. Jangan boros-boros, Dek. Kamu masak aja sana, seru Mas Agung dari dalam kamar. Aku membuang nafas kasar. Baiklah, Mas. Sekarang aku masih mau disuruh-suruh oleh keluarga yang gak punya hati ini. Akan tetapi nanti, suatu saat mereka akan kejang-kejang jika tahu siapa aku. Malam telah larut. Lelah pun menyapa. Seperti biasa aku menemani Giska tidur di kamarnya. Sambil membaca email dari Dido dan Cori. Berlanjut mengecek saldo rekeningku. Tersenyum puas melihat angka yang fantastis hasil keuntungan penjualan beberapa apartemen minggu ini. Malam ini aku memutuskan untuk tidur di kamar Giska. Biarlah Mas Agung tidur sendiri malam ini. Sejujurnya aku masih sangat kecewa atas kelakuannya di kantor tadi sore. Yuyun, bersiaplah menerima pembalasanku wahai pelakor. Hari ini aku sengaja masak pagi-pagi sekali. Rencananya sepulang mengantar Giska ke sekolah, aku akan rapat dengan Om Benny dan beberapa pemegang saham perusahaan. Om Benny mengadakan rapat di salah satu kantor cabang. Bersyukur nanti aku tidak bertemu dengan Mas Agung ataupun dengan si Yuyun yang berada di kantor pusat. Assalamualaikum. Terdengar ucapan salam dari luar. Siapa yang pagi-pagi sudah bertamu? Suaranya seperti tidak asing di telingaku. Lalu terdengar riuh suara anak-anak di ruang tamu. Dengan rasa penasaran, aku melangkah ke depan melihat siapa yang datang. Mataku membelalak melihat Mbak Lastri dan Mas Joko suami Mbak Lastri, serta ketiga anaknya yang langsung duduk di meja makan. Tanpa rasa malu mereka ikut sarapan bersama Mas Agung, Ibu dan Giska. Apa-apaan ini? Semakin lama mereka makin seenaknya. Untunglah aku sudah sarapan duluan di belakang. Aku melongo melihat tamu-tamu tak diundang itu makan tanpa perasaan. Masakan yang aku masak pagi-pagi tadi habis tak bersisa. Aku yakin, setelah ini Mbak Lastri tidak akan mau membereskan piring bekas makan anak-anaknya. Giska, ayo berangkat. Nanti kesiangan, ajakku pada Giska yang sudah selesai sarapan. Giska biar diantar sama Agung. Kamu di rumah saja beres-beres, Sera, perintah ibu. Maaf, Bu. Sera ada rapat di sekolah Giska. Mungkin Mbak Lastri bisa bantu merapikan meja dulu sebelum berangkat kerja. Aku melirik pada Mbak Lastri yang langsung melotot padaku. Enak aja kamu. Kamu nggak lihat? Aku sudah rapi dan cantik kayak gini masa disuruh cuci piring. Nanti kalau baju aku kotor bagaimana? Jawabnya dengan suara meninggi. Sombong sekali kakak iparku ini. Entah apa pekerjaan barunya, sampai begitu tebal riasan wajahnya. Aku membuang nafas kasar. Sudah kuduga dia tak akan mau membantu merapikan piring-piring kotor itu. Kakak iparku itu hanya tahu makan saja. Sedangkan untuk masak dan beres-beres, dia tak pernah mau turun tangan. Ya sudah. Nanti biar Sera yang bersin pulang dari sekolah Giska. Aku pergi dulu, Mas, Bu. Aku pamit menyalami Ibu dan Mas Agung yang masih saja duduk santai. Padahal ia harus sudah sampai kantor sebelum jam 8. Tapi ini sudah pukul setengah 7, dia belum mandi. Hampir setiap hari seperti itu, sungguh kinerja yang buruk. Bagaimana perusahaan mau berkembang jika karyawannya seperti ini? Seharusnya sejak awal Mas Agung sudah mendapat peringatan dari Om Benny. Namun entah mengapa Om Benny tidak menghiraukannya. Aku tiba di sekolah Giska. Setelah mengantarnya ke kelas, aku memastikan pada wali kelasnya bahwa mulai hari ini Giska akan ikut mobil antar jemput sekolah. Tak lupa juga aku memesan catering sehat untuk makan siangnya tiap hari di sekolah nanti. Aku tidak ingin Giska terlantar karena kesibukanku yang makin bertambah. Setelah urusan Giska di sekolah selesai, aku segera meluncur ke kantor cabang dengan menggunakan taksi online.
Beruntung letak kantor cabang yang aku tuju tidak begitu jauh. 10 menit kemudian aku tiba di sana. Dido sudah mempersiapkan semuanya. Para pemegang saham pun sudah menungguku di ruang meeting. Om Benny menyambutku saat aku masuk di ruang yang cukup luas dengan meja panjang di tengah-tengah ruangan. Para peserta rapat yang mengelilingi meja sontak berdiri ikut menyambutku. "Selamat datang CEO baru kita, Ibu Sera." Aku mengangguk hormat dan menyalami mereka satu persatu. Kemudian memperkenalkan diri. "Selamat pagi. Saya Serani Gunawan, sebagai CEO baru di perusahaan yang didirikan almarhum bapak saya, Bapak Heri Gunawan. Semoga nantinya kita semua bisa bekerja sama dengan baik." Untungnya mereka sangat ramah. Aku yang baru pertama kali masuk ke dunia kerja awalnya tentu sangat gugup. Namun mereka sangat menghargai aku. Sangat banyak yang harus aku pelajari tentang perusahaan. Mungkin nanti aku akan belajar banyak dengan Dido. Meeting berjalan lancar. Om Benny memintaku untuk mulai aktif di kantor pusat mulai bulan depan. Berarti mulai bulan depan aku akan sekantor dengan Mas Agung. Dan tiap hari akan melihat si Yuyun itu. Jika memang Mas Agung benar-benar mengkhianatiku, aku akan membuktikannya. Dan jika itu terbukti, aku akan bertindak. Diam-diam aku menyusun rencana untuk memberi kejutan untuk mereka. Siang menjelang sore aku sudah sampai di rumah. Benar saja, setibanya di rumah, aku mendapatkan pemandangan luar biasa. Rumah seperti kapal pecah. Anak-anak Bak Lastri berlari ke sana kemari. Aku ternganga melihat dapur dengan piring dan gelas yang hampir habis karena kotor semua. Sampah berada di mana-mana. Sepertinya mereka tadi memasak mie instan. Karena makanan untuk siang yang aku masak tadi pagi sudah ludes. Aku menghampiri Giska yang sedang belajar di kamarnya. "Giska sudah makan?" "Sudah, Bunda. Tadi makan catering di sekolah," jawabnya. "Bagaimana? Menu cateringnya Giska suka?" Giska mengangguk. "Alhamdulillah. Kalau begitu Giska bantu Bunda beres-beres rumah, yuk, ajakku." "Oke, Bun." Giska memang aku ajari mandiri sejak dini. Aku tidak mau anakku seperti anak-anak Bak Lastri yang bisanya membuat rumah selalu berantakan tanpa diajari untuk bertanggung jawab membereskannya kembali. Padahal usia mereka lebih besar daripada Giska. Aku segera memulai merapikan rumah. Sebelum ibu mertua terbangun dari tidur,